tindak pidana atau subversive atau delik, tetapi banyak menggunakan istilah tindak pidana. Yang pertama, secara sosio-yuridis, banyak peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, penegak hukum atau aparat hukum sering menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, mahasiswa menggunakan istilah tindak pidana karena tradisi atau kebiasaan. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari satu, perbuatan pidana, dua, pertanggungjawaban pidana. Di dalam hal ini terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Yang kedua, ada juga pandangan yang menyatukan pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tetapi pada akhirnya baik dualistis atau monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana ada yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Unsur yang bersifat subjektif terdapat dalam diri pelaku. Yang pertama ada kesengajaan, kedua kealpaan atau kesengajaan, ketiga niat, keempat maksud, kelima dengan rencana terlebih dahulu, keenam ada perasaan takut. Yang kedua ada unsur objektif terdapat dari luar diri pelaku. Yang pertama ada perbuatan, yang kedua ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, atau yang ketiga unsur melawan hukum, yang keempat unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, yang kelima unsur yang memberatkan, yang keenam unsur tambahan menentukan tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik. Bagian delik ini terdapat dalam rumasan delik. Di sana penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Tetapi apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Yang kedua ada elemen atau unsur tindak pidana. Yang pertama tidak dapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hak dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealfaan. Yang ketiga harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap perumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Yang ketiga ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama hanya memberikan nama yuridis atau yurifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya, misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. Yang kedua hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya contohnya pada pasal 281 atau 305 KUHP. Yang ketiga memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya dan nama yuridisnya, misalnya pasal 363, 372. Yang keempat, subjek tindak pidana itu ada dua ya. Yang pertama adalah hanya manusia, yaitu untuk tindak pidana umum. Yang kedua ada manusia dan korporasi atau badan hukum. Ini biasanya terjadi di tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.